Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Santi Febrina, selaku moderator dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demokrasi liberal atau parlementer, di mana anggota kelompok kami yaitu Anissa Armila, NIM 21046094, Fitri Natalia 21046112, Muhammad Irsyad 21046130, Mauludia Husna 21046177, dan Santi Febrina 21046146. Baiklah, langsung saja ke materi kita pada hari ini yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Irsyad. Kepada Muhammad Irsyad dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Santi Febrina. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang sistem pemerintahan yang terjadi pada tahun 1949 sampai 1959. Yang mana pada sistem pemerintahan ini dalam bidang politik yang dianut pada demokrasi liberal atau parlementer, atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal, adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut adalah sistem yang berlandaskan pada UUD 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem demokrasi liberal yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukannya pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Yang selanjutnya yaitu materi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam masing-masing kabinet, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, menyelesaikan masalah dan memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Baiklah, sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irsyad. Selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh Maulidia Husna. Kepada Maulidia. Baiklah, selanjutnya yaitu kabinet pada masa parlementer. Yang pertama yaitu kabinet Natsir. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Keberhasilan yang diraih yaitu Indonesia masuk PBB, berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya, dan menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri. Yang kedua yaitu kabinet Sukiman. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman dari Partai Masyumi dan TNI. Berakhirnya kabinet Sukiman karena tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, yang dipimpin oleh Wilopo. Pada 21 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandat pada Presiden, penyebabnya karena muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastromijoyo I, yang dimana kabinet ini merupakan kolasi antara Partai PNI dan NU yang dipimpin oleh Ali Sastromijoyo. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan persiapan pemilu untuk anggota parlementer. Berakhirnya kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menteri dari kabinet. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Maulidia Husna. Selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh Anissa Armila. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kabinet Burhanuddin Harahap dan Kabinet Ali Sastromijoyo. Kabinet Burhanuddin Harahap ini yaitu berlangsung dari 12 Agustus
1955 sampai 3 Maret 1956. Keberhasilan pada kabinet ini yaitu yang pertama, berlangsungnya pemilu pertama untuk DPR dan anggota konstituenti secara demokratis pada tanggal 29 September 1995. Yang kedua, adanya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang empat, penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1995 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1995. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini berlangsung pada tanggal 20 Maret 1996 sampai 4 Maret 1997, yang dipimpin oleh Adi Sastroamidjojo sendiri, yang merupakan hasil koalisi dari Partai PNI, Partai Masyumi, dan NU. Selanjutnya itu ada Kabinet Juanda, berlangsung pada 9 April 1997 sampai 5 Juli 1999. Kabinet ini menghasilkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan keadaan ekonomi yang memburuk. Aturan ini diukur dari garis dari yang menghubungkan titik terluar dari pulau. Setelah itu, Kabinet Juanda juga dibubarkan karena dianggap mementingkan partai politik daripada konstitusi. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Anissa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitri Natalia. Kepada Fitri dipersilakan. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian kami akan membuka sesi pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan teman-teman kirim melalui e-learning di mata kuliah Sejarah Politik. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.